Silakan masuk. Silakan duduk. Dengan Kak Nafi ya, yang kemarin sudah menghubungi saya. Oke, boleh saya panggil Kak Nafi? Boleh? Oh, boleh. Sebelumnya Kak Nafi kesini dalam keadaan sibuk atau tidak ya? Belakangan ini? Belakangan ini cukup sibuk. Sibuk. Oke. Tapi tetap menyempatkan waktunya kesini ya? Karena penting. Oke, baik. Sebentar ya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan aturan tentang sesi konseling nanti. Sebelumnya Kak Novi sudah memesan sesi konseling ini selama 1 jam, betul? Oke, 1 jam. Apabila nanti sesi konseling telah selesai dalam waktu 1 jam, akan tetapi Kak Novi masih belum dirasa cukup atau masih kurang ingin melakukan sesi konseling lagi, bisa melakukan sesi konseling di hari berikutnya ya. Langsung saja, boleh diceritakan masalahnya seperti apa? Jadi itu gini ya, kan kemarin Ya. sebelum saya semester 4 ini, saya tuh sebenarnya nggak pengen mau di jurusan gitu. Gak kepengen Jurusan bahasa Inggris. jurusan sekarang. Iya. Sekarang di jurusan bahasa Inggris semester berapa? 4 ya. Oke. Nah, emang udah kesel ya dari awal tuh. Tapi tuh nggak tahu kenapa kok ketahan terus gitu loh. Aku tuh kayak merasa salah jurusan terus gitu, kayak tertekan terus, semakin lama semester aku merasa tertekan terus. Aku tuh mau cerita ke orang tua, tapi orang tua tuh kayak nyalahin aku. Lah, kata orang tua, kata ibu saya tuh, ibu udah kasih pilihan, kamu tetap gak pengen itu. Ya, saya tuh kayak awalnya tuh antisipasi gitu kan, takutnya nanti saya terima di sini bahasa Inggris terus saya tolak terus ikut UTBK baru, itu bukan saya. Oke, jadi Teh Novi merasa Teh Novi Kak Novi ya. Oke, Kak Novi merasa Kak Novi itu salah mengambil jurusan yang dilakukan sekarang. Oke, kalau boleh tahu dari awal Kak Novi itu sudah men-sharing apa yang Kak Novi inginkan memasuki kuliah ini, dibicarakan atau tidak ke orang tua? Dibicarakan. Sudah dibicarakan ya, tetapi Orang tua tuh kayak kamu aja yang jadi guru aja. Kayak saya itu lebih ke guru. Padahal saya udah bilang kalau passion saya itu kalau nggak di informatika gitu loh, tapi itu atau enggak seni gitu kan. Saya udah bilang itu, tapi orang tua kata, nanti kamu harus mau jadi apa gitu. Lihat tetangga ini gitu. Jadi kayak mengambil contoh itu, guru ini nggak selamanya ini loh, guru itu juga bagus. jadi Kak Novi sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua, tetapi orang tua masih tetap kekeh dengan pendiriannya mereka gitu ya. Betul. Baik, saya mengerti perasaan lelah, putus asa, atau mungkin capek yang dialami Kak Novi itu sangat wajar ya dalam situasi seperti ini. Banyak kok dari mahasiswa yang mengalami masalah serupa. Tapi bisakah sedikit ceritakan lagi sejak kapan perasaan ini muncul pada Teh Novi gitu? Apakah ada momen yang membuat Kak Novi itu menyadari bahwa jurusan ini itu mungkin bukan untuk Kak Novi? Dan itu ya sejak
bisa dibilang tuh dari semester 1 ya. Itu waktu pertama masuk tuh aku pikir tuh kayak bahasa Inggris tuh ya nggak sesulit itu ya. Terus masuk pertemuan pertama kan situ langsung go, aku bilang go what gitu kayak wow, mereka tuh kayak udah pintar semua loh, sedangkan aku masih kayak aku gitu. Oke, Kak Novi itu beranggapan bahwa yang masuk di jurusan ini itu masih sama-sama belajar ya sama Kak Novi. Iya. Kak Novi tahunya seperti itu. Iya betul. Soalnya Padahal iya padahal banyak yang sudah lebih mahir gitu. betul. Padahal nih waktu mereka perkenalan tuh kan, katanya mereka salah jurusan kayak itu pilihan terakhir gitu kayak apa ya kayak nggak nyerot di jurusan ini gitu. Tapi kok Nyatanya mereka lebih jago gitu. dan itu salah satu bikin aku tertekan dan merasa aku salah jurusan. Oke, kalau boleh tahu saat ini apakah Kak Novi masih sedikit minat atau Kak Novi akan benar-benar pindah dari jurusan ini? Untuk itu sih sebenarnya ada kepikiran buat pindah jurusan. Tapi itu sekarang udah semester 4 loh. Oh iya. Jadi tuh dari awal kan udah nyesel kayak gitu, udah ngomong juga ke ortu gitu kan. Tapi ortu nyalahin aku gitu kan. Juga itu kayak kalau aku tetap jalani, ya aku menjalani tapi aku nggak menikmati proses ini. Jadi kayak bikin aku tertekan, stres, ada mau pindah jurusan dan lain-lain. Tapi ya tadi ortu nggak mendukung. Oke, jadi faktor utama itu ada di orang tua. Betul. Kak Novi. Oke. Tapi sebelumnya Kak Novi itu sebenarnya menyukai nggak bahasa Inggris ini? Enggak. Makanya tadi Kurang. saya ya betul, makanya saya sangat tertekan. Saya jalanin, ya, tapi nggak saya nikmatin gitu prosesnya kayak terpaksa gitu. Terpaksa. Oke, tapi karena tadi Kak Novi bilang sudah terlanjur di semester 4, tetapi Kak Novi kurang menikmati gitu ya dalam proses perkuliahan ini. Untuk selanjutnya, apakah Kak Novi mempunyai rencana ke depannya? Rencana saya sih masih pengen bujuk orang tua saya. Oh, berarti masih ada keinginan buat keluar dari jurusan ini? Betul, masih ada kayak kalau nanti orang tua saya masih kekeh sama pendirian beliau kayak ya udah terlanjur ini dan lainnya, ya udah saya jalanin aja sampai lulus walaupun saya masih benar-benar tertekan. Oke. Baik, di sini saya sedikit mengasih solusi ya untuk Kak Novi. Sebenarnya untuk bagaimana kita menyukai segala sesuatu itu memang perlu pertimbangan dan perlu pengorbanan yang sulit gitu. Solusinya itu gimana Bu? Enaknya saya tuh gimana? Biar saya itu tetap di sampai terakhir gitu, sampai skripsi gitu. Tapi saya tetap menikmati prosesnya gitu, nggak kayak sekarang. Oke. Baik. Saran dari saya, solusi yang baik itu yang pertama itu cari informasi lebih banyak tentang kerja di bidang yang Kak Novi sukai, seperti mengikuti seminar, workshop, atau kursus online gitu. Yang kedua itu komunikasi kembali dengan orang tua gitu secara terbuka gitu. Mengapa Kak Novi itu tidak minat di bidang Kak Novi saat ini gitu. Yang ketiga, pertimbangkan kembali akademik ya. Jadi enaknya itu gimana? Apakah Kak Novi sudah punya gambaran? Saya udah ada gambaran sih. Udah ada gambaran? Iya betul. Gambaran seperti apa?
pertimbangan kembali? Mungkin saya akan ikut beberapa kegiatan di kampus. Mungkin UKM yang semester 4 mungkin masih diterima ya. UKM yang saya minatin kayak Senru gitu kan. Senru itu seni rupa. Oh, seni rupa. Oke. Jadi Kak Novi meminati seni rupa. Iya betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Novi. Gambaran Kak Novi sudah baik. Selanjutnya ketika ada masalah atau ada hal yang kurang Kak Novi belum mengerti atau kesulitan untuk mengatasi, boleh menghubungi kembali saya di lain waktu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam ya. Seperti yang sudah saya bilang, kita sudah konseling selama 1 jam. Boleh